lagi adik-adik asuhan Indria. Wow, apa kabar nih adik-adik semua pagi hari ini? Semoga karena kita bersama Yesus selalu kabarnya dahsyat luar biasa. Amin. Yeay adik-adik, apapun yang sedang kalian alami di rumah, kita percaya Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Seperti biasa, kalian cari posisi tempat duduk yang paling nyaman. Kalau yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh siapkan Alkitabnya. Nanti kalau kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan dengan sungguh ya adik-adik. Seperti ketika kita sedang berada di gereja, kita mau belajar menyembah Tuhan dengan hormat. Nah adik-adik, pagi hari ini kita menaikkan pujian. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi kita, Dia pedulikan kita, Dia mengerti kita, Dia memberikan kita yang kita butuhkan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Wow, Tuhan Yesus hebat adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menjagai kita. Wah, yuk adik-adik semua lipat tangannya. Kita mau bersyukur untuk setiap perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Lipat tangannya adik-adik, kita mau berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami diingatkan oleh pujian kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami. Begitupun dengan adik-adik di rumah, walaupun masih kecil tapi Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami
Berkati supaya kami fokus, kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Yuk adik-adik, ada yang tahu tidak? Wah, mungkin ada yang belum tahu ya. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun masih kecil, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi Kakak Resti. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mau dia masih kecil, udah remaja, udah besar, dewasa, bahkan sudah tua, Tuhan mengasihi. Nah, pujian kita mengatakan dia memanggil nama kita. Dia memanggil nama adik-adik sebab Tuhan Yesus tahu nama adik-adik. Dia memanggil kita, dan apa yang harus kita katakan? Kita jawab, yes, aku mendengar panggilan Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wow, girang sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus memanggil nama kita. Tuhan Yesus memanggil namanya Joy, namanya Dia, namanya Aruna. Tuhan Yesus memanggil setiap adik-adik yang ada di asuhan, setiap adik-adik yang ada di Indria. Tuhan memanggil semua namanya sebab Tuhan Yesus kenal adik-adik semua. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, yuk kita mau naikkan lagi satu pujian. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Jadi apapun warna kulitnya, apapun model rambutnya, apapun ukuran badannya, mau kita pintar, mau kita belum pintar, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam
Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, pasti selalu semangat dan tetap bersuka cita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, siap? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis, duduk yang tenang, ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Kami bisa bersemangat saat ini untuk mengikuti sekolah minggu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, Kak Syafri mau bertanya nih, anak-anak punya hobi nggak? Atau sesuatu yang disenangi? Nah, atau ada yang suka nyanyi, mungkin ada yang suka musik, ada yang suka menggambar. Nah, Kak Syafri punya teman, namanya Nelis. Nah, Nelis ini suka menggambar. Dia suka menggambar burung, suka menggambar bunga-bunga yang cantik. Nah, kemarin Kak Syafri ketemu sama si Nelis. Nah, ketika Kak Syafri ketemu sama Nelis, ternyata dia lagi sedih. Terus ketika Kak Syafri tanya, dan dia bercerita bahwa di sekolah pada saat itu mereka sedang menggambar. Nelis juga sedang menggambar dan juga teman-teman yang lain. Nah, ketika sudah selesai menggambar, kemudian teman-temannya Nelis mengejek gambar yang sudah dia buat, menertawakan gambar yang sudah dibuat si Nelis. Padahal Nelis sudah berusaha loh untuk menggambar dengan bagus. Nah, karena teman-teman mengejek hasilnya si Nelisnya jadi sedih. Terus ketika pulang sekolah, Nelis melihat toko. Itu toko kado. Ada banyak kado di dalam toko itu. Kemudian Nelis masuk ke dalam toko itu. Dan dia melihat ada sebuah kado yang baru. Dan Nelis mendekati kado itu dan dia mau memegang kado itu. Tetapi tiba-tiba sang penjaga toko datang menghampiri Nelis dan dia mengusir Nelis. Dia mengusir Nelis keluar dan karena itu Nelis semakin sedih. Sudah diejek di sekolah, sudah ditertawakan di sekolah. Dia juga diusir sama penjaga toko dan dia sangat sedih sekali. Nah, anak-anak itulah yang terjadi dengan Nelis. Dia ditolak. Anak-anak tahu nggak ditolak itu apa? Nah, ditolak itu artinya diusir. Tidak diterima. Tidak diajak bermain. Nah, jadi Kak Syafri ingat kalau di dalam Alkitab ada juga cerita anak-anak kecil yang ditolak. Yaitu di Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayatnya ke-16. Nah, anak-anak pasti penasaran ya ceritanya. Yuk, kita akan belajar bersama-sama dari cerita ini. Nah, anak-anak yang di rumah, pada suatu hari di sebuah kota yang bernama Yudea, berkumpullah orang yang sangat banyak. Dan ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di kota Yudea. Tentunya orang-orang saat itu sudah mendengar tentang kehebatan Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Nah, kemudian orang banyak datang menjumpai Tuhan Yesus. Ada yang mau
disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena melihat Tuhan Yesus, kemudian banyak orang tua, ada orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Semua anak dipanggil, yang sedang bermain dipanggil dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mengizinkan anak-anak itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, anak-anak itu ditolak sama murid-murid Tuhan Yesus. Tentunya orang tua pasti sedih, anak-anak itu juga sedih karena mereka ditolak, tidak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Kemudian mendengar itu, Tuhan Yesus mendengar perbicaraan antara murid Tuhan Yesus dan orang tua anak-anak kecil itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus marah, kenapa mereka menghalangi anak-anak itu. Nah, Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak itu, tetapi Tuhan Yesus menyambut anak-anak itu. Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar dan dia memeluk, menyayangi anak-anak itu, menyambut anak-anak itu dengan sangat baik. Nah, anak-anak yang di rumah, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Siapapun kita, mau kita besar, mau anak-anak kecil, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Baik kita orang yang seperti apa, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Tetapi Dia mau menyambut kita karena Dia sayang sama kita. Nah, anak-anak yang di rumah, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Bahkan Dia menaruh tangannya di kepala anak-anak itu. Dia memberkati anak-anak itu satu persatu. Wah, sangat senang ya kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa disayang sama Tuhan Yesus, dipeluk sama Tuhan Yesus. Kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, kita perlu Tuhan Yesus. Pada saat kita sedih, kita perlu Tuhan Yesus. Mungkin pada saat kita sedang sedih, saat kita sedang sakit, saat kita punya tugas-tugas sekolah yang belum selesai kita kerjakan, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya ketika kita sedih juga, kita perlu Tuhan Yesus ketika kita juga sedang senang, ketika kita sedang bahagia, ketika kita mendapat hadiah, ketika kita mendapat mainan baru, ketika kita jalan-jalan liburan, kita juga perlu Tuhan Yesus. Kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ingat ya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dia selalu menyambut kita kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita. Dan Dia tidak pernah menolak kita. Oke, anak-anak yang di rumah, kita sudah tahu ya, Tuhan Yesus sangat sayang kita, sangat sayang semua orang yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu kita juga harus menjadi anak-anak yang juga sayang kepada Tuhan Yesus dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini kita mau menghafal ayat hafalan kita ya, dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan bahwa betapa Engkau sayang kepada kami. Engkau selalu menyambut kami dan Engkau tidak pernah menolak kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sayang kepada kami, Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye.